Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita akan tundukkan diri, kita akan angkat pujian, Ku Cari Wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa buat kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang selalu ada buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk beribadah. Pagi hari ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bernyanyi buat Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, jadi anak Tuhan itu pasti sukacita. Jadi anak Tuhan itu pasti bahagia. Jadi anak Tuhan itu senang sekali. Jadi hari ini kita akan angkat pujian, adu-adu senengi. Kita mau goyang buat Tuhan Yesus ya. Amin. Ayo tante, kita goyang ya. Iha. Adu-adu senengi. Adu-adu senengi. Ya. Adu-adu enak. Ya. Jadi anak Tuhan.
kita mau sungguh-sungguh, kita mau buka telinga kita buat Tuhan Yesus, buat firman-Nya, kita angkat pujian. Ku dengar, ku dengar. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu dengan Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Tuhan, pagi ini kami buka hati kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami semua siap untuk mendengarnya, merenungkannya, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menghafalkan ayat dulu ya. Ikuti Tante dengan menggunakan gerakan, oke? Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat
perlindungan-Mu. Sekali lagi anak-anak ya, kita ulang sekali lagi. Mazmur 91 ayat 9a. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan-Mu. Ya. Gimana anak-anak? Sudah hafal belum ayat masnya? Dihafalin ya. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Anak-anak, tahu Tante bawa apa? Ya, Tante bawa payung. Kalau misalnya kita keluar rumah, terus hujan, kita nggak akan kehujanan. Karena ada payung yang melindungi kita, sehingga badan kita tidak menjadi basah. Kalau siang hari, pas panas-panasnya kita pakai payung, kita juga tidak kepanasan. Karena ada payung yang melindungi kita. Juga anak-anak, kita pakai pakaian kan? Nah, pakaian itu selain membuat kita kelihatan lebih keren, juga melindungi kita. Jadi kalau ada angin kita tidak kedinginan, kalau kena sinar matahari kita juga tidak kepanasan. Karena pakaian itu melindungi tubuh kita. Juga anak-anak, siapa sini yang sering disuruh minum vitamin sama mamahnya? Nah, vitamin itu juga melindungi kita dari serangan penyakit. Supaya kita sehat, kita minum vitamin. Anak-anak, seperti payung, pakaian, dan juga vitamin itu untuk melindungi tubuh kita, melindungi kesehatan kita. Nah, Tuhan Allah kita itu juga melindungi kita. Tapi Tuhan itu melindungi kita lebih daripada payung tadi, pakaian, dan vitamin. Karena Tuhan melindungi tidak cuma tubuh kita, kesehatan kita, tapi juga nyawa kita. Semua yang ada pada kita, Tuhan lindungi. Senang ya anak-anak ya punya Tuhan Yesus? Untuk itu anak-anak, kita harus mencintai Tuhan Yesus. Kita harus hidup taat kepada Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus yang lebih dulu mengasihi kita, pasti akan selalu melindungi kita. Seperti Tuhan Yesus melindungi Daniel. Kalian tahu kisahnya Daniel? Nah, Daniel itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dia juga taat akan firman Tuhan dan rajin berdoa. Tuhan Yesus pun juga mencintai Daniel. Tuhan Yesus memberi Daniel hikmat akal budi dari surga. Daniel menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas. Daniel juga disayang oleh raja. Saat itu rajanya adalah Raja Darius. Raja Darius sangat menyayangi Daniel. Dia juga mengangkat Daniel menjadi pejabat tinggi kerajaan. Karena Daniel pintar. Tapi anak-anak, banyak orang di sekeliling Daniel itu pada iri pada Daniel. Karena Daniel disayang oleh raja dan juga menjadi pejabat kerajaan. Mereka berusaha mencelakakan Daniel. Mereka berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel. Tapi mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Mereka hanya tahu bahwa Daniel itu sangat menyayangi Allahnya dan juga rajin berdoa. Kemudian orang-orang yang iri pada Daniel itu mendatangi Raja Darius. Mereka membujuk raja untuk membuat peraturan yang tidak bisa dibatalkan. Bunyinya gini, selama 30 hari seluruh orang yang ada di kerajaan tidak boleh menyembah Allah lain, hanya boleh menyembah raja. Siapa yang melanggar akan dihukum. Nah, waktu itu dilaksanakanlah peraturan itu. Nah, orang-orang yang membenci Daniel itu, yang iri pada Daniel itu mulai mengawasi Daniel. Betul anak-anak, ketika Daniel sedang berdoa, orang-orang itu lalu menangkap Daniel dan membawanya ke depan Raja Darius. Raja Darius kaget anak-anak. Dia sangat sedih karena dia sangat menyayangi Daniel. Dia tidak ingin Daniel dihukum. Tapi Raja Darius tidak bisa berbuat apa-apa karena peraturannya tidak bisa dibatalkan. Akhirnya Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam sebuah gua dan pintunya ditutup. Di dalam gua, gelap sekali anak-anak ya. Kemudian Daniel meraba-raba, menemukan sebuah batu. Daniel duduk di situ, kemudian dia memuji Tuhan. Dia berdoa. Ketika Daniel berdoa, tiba-tiba terdengar suara. Suara apa itu?
Apakah itu suara tikus? Bukan. Suara kucing? Juga bukan. Ya, itu suara singa. Anak-anak, ternyata Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa sini yang pernah masuk ke kandang singa? Nah, anak-anak, kalau kalian ke kebun binatang, terus di situ lihat singa di dalam kandang, biasanya di kandang itu samping-sampingnya dikasih pembatas, terus ada tulisannya besar-besar. Hati-hati, binatang buas, dilarang mendekat, berbahaya. Jika kalian coba masukin telunjuk kalian ke kandang, pasti langsung digigit. Apalagi kalian masuk ke kandang, pasti langsung diterkam, langsung dicabik-cabik, dimakan oleh singa. Nah, sekarang Daniel masuk ke dalam gua singa. Singanya itu enggak cuma satu, anak-anak, ada banyak singa di situ. Daniel terus gimana? Diterkam, dicabik-cabik, dimakan singa? Tidak, anak-anak. Daniel terus berdoa. Dan Tuhan, Allah yang disembah Daniel, melindungi Daniel. Allah mengutus malaikatnya untuk membungkam mulut singa-singa itu sehingga tidak mencelakakan Daniel. Daniel tidak terluka sedikit pun. Keren ya Allahnya Daniel. Nah, pagi-pagi Raja Darius sudah sampai di mulut gua singa. Dia semalaman gak bisa tidur. Dia takut Daniel sudah mati. Sampai di depan pintu gua, Raja Darius berteriak, "Daniel, apakah kau masih hidup?" Kemudian dari dalam gua terdengarlah suara Daniel. "Ya Raja, aku masih hidup." Wah, senang banget anak-anak Raja Darius. Dia menyuruh pengawalnya membuka pintu supaya Daniel bisa keluar. Begitu sampai di luar, Raja langsung memeriksa Daniel. Ternyata Daniel tidak terluka sedikit pun, bahkan tergores pun tidak. Saat itu Raja Darius mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Daniel adalah Allah yang luar biasa, adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup melindungi Daniel dari singa-singa yang ganas. Ya, anak-anak, tahukah kalian kalau Allah yang disembah Daniel itu sama dengan Allah yang kita sembah? Allah yang menyelamatkan Daniel, yang melindungi Daniel dari singa-singa yang buas tadi, sama dengan Allah kita. Kalau misalnya Allah itu sanggup melindungi Daniel, apakah Allah juga sanggup melindungi kita? Pasti sanggup. Maka itu anak-anak, kita harus hidup seperti Daniel. Kita harus hidup, apa tadi? Mengasihi Tuhan Yesus, taat, dan juga rajin berdoa. Karena kita ini anak Tuhan seperti Daniel. Dan singa-singa itu seperti ketakutan-ketakutan kita. Singa-singa itu seperti virus-virus corona yang di sekitar kita saat ini. Ya kan anak-anak? Untuk itu kita harus lebih mengasihi Tuhan. Lebih rajin berdoa dan taat. Taat itu bisa taat kepada orang tua, kepada papa mama, taat kepada guru kita, dan terutama taat kepada Tuhan. Dan jangan lupa taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah bilang stay at home, tinggal di rumah, ya kita tinggal di rumah. Kalau tidak terpaksa jangan keluar rumah. Kalau kita keluar rumah karena terpaksa ya anak-anak ya, kita gunakan masker, terus jaga jarak. Kalau pemerintah bilang jagalah kesehatan tubuhmu, ya kita jaga. Rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, juga banyak berolahraga. Dan yang penting juga anak-anak, kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut. Karena kita memiliki Allah yang akan selalu menjaga kita. Allah yang menjaga Daniel akan menjaga kita juga. Oke anak-anak? Ya, sampai di sini dulu cerita hari ini. Yuk kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami lebih mengasihi Engkau. Kami hidup taat padamu dan juga rajin berdoa.
Karena Engkau Allah kami yang baik, Allah yang akan selalu melindungi kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, dan Engkau menjaga keluarga kami. Tiba saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memegang kami dan Engkau yang melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak, ada aktivitas yang bisa kalian kerjakan minggu ini. Aktivitasnya ada 2 buah gambar, kelihatannya sama, tapi beda loh. Nah, tugas kalian menemukan perbedaan dari kedua gambar itu. Kalian bisa kerjakan di rumah bersama papa mama, kakak adik, atau kalian kerjakan sendiri. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Sampai bertemu minggu depan. Tetap berdoa, jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.